beberapa golongan yang tidak wajib jawab salam. Do ringo tidak wajib jawab salam. Dong pinga, dong pongi juga tidak wajib jawab salam. Bahkan do ormadega watiringata jawab salam do mori. Mada mote sekali lagi kira-kira ita dohonggira ge antara mabego kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanda watimpinga, watimpungi, dan watiringuna. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang tadi dibacakan sama qori kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasanganmu dari dirimu supaya kamu tenang dengan dia. Dijadikan antara kamu dan dia ada rasa cinta, ada rasa sayang. Itu semua merupakan satu tanda bagi orang-orang yang berakal. Malam hari ini madawati nuntukan dende kebahas sebuah ayat ake nuntu kaporopa aina nuntu kanaru. Kita doh mawara yang mengadi ake bemene eta poro lu saraa atau naru lu sedompo. Nah, becambe jauh ni. Ainalau tabebe fikir yang maksudnya poro ceramah lu saraa daripada dende naru ceramah lu sedompo pede. Pahabaka poro lu saraa atau kenaru lu sedompo. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal ayat ake berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Naipi kutumbana tanda-tanda kekuasaan Allah. Di muri ruboko kaindaita naipi kutumbana tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hidup dan kehidupan ini seakan-akan daita watibawata takarna ipi kutumbana kekuasaan Allah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah menciptakan ruuban daita, pasangan daita dari diri daita. Ma'lum dosi wege dari diri daita. Karena toina dalam sejarah Nabi Adam alaihi salam mermorina ade sorga ndai kesena. Yang ngarana sorga fasilitas neipi kutumbana. Kala fasilitas anggota KPU. Kala fasilitas kepala desa. Kala fasilitas presiden. Naipi kutumbana kenikmatan di alam sorga, tapi kenikmatan tersebut nggak ada artinya menjadi hampa bagi Nabi Adam tanpa hadirnya seorang wanita yang dicintai, tanpa hadirnya seorang istri yang dicintai oleh Nabi Adam. Hidupnya bagaikan angka 1 Nabi Adam. Ngahan dai kesena. Nono dai kesena. Maru dai kesena. Hidup bagaikan angka 1. Sepi Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Matangara gaina au singarana
tulang re, peke de, na ipiku keras na. Maka dosi weke diibaratkan peke ibu bapak sekalian. Dosi we ipiku susah ikan tiri. Pala kenari-nari po. Malum mo dari peke sudah de. Ay napoka ka ipi ng poka laloba. Karari-nari, serere kenari-nari, roci na pamapundi. Dosi we. Toku ipi si domone, ipip toko wali sedohonga. Penengawan nuntu sentandor, selesai urusannya. Terkadang nengawan nuntu teari. Kaborong weki di serangge-serangge. Laung bonto, laung nguda jago, laung poke jago, ngie penuntun deh. Malum peke. Karena memang mereka tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Cara meluruskannya kenari-nari, selera kenari-nari. Rocil pelawan, apalagi waradeka warna kalare. Roci gitu. Madaroge lalampag ulawego aka pasar aka bega nanti dari mana? Ayo hori nasara turu kumbarangan nanti pak lain mesrabe pada turun makalai sih. Palagi di denggara pasar mall. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi perempuan itu adalah bagian daripada tulang kita, bagian daripada diri kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan Nabi Adam sendiri, ibu bapak sekalian, merasakan kesepian yang amat luar biasa. Begitu ada Siti Hawa, nanti besi yang hirum ayam pada nanti oke. Belum tur nanti enggak pesahan ngomong. Wati turun nanti Nabi Adam ayam pada nanti. Wati bersaham, jangankan tempo hudroe. Nanti aja ayam pana. Alam wati sahan. Langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, maharnya adalah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ede ku ngarana, lunga dekan nikah do zaman akege, waraku baca syahadat, waraku baca sholawat. Dasarnya dari situ. Satu riwayat. Begitu muncul seorang wanita yang bernama Siti Hawa ini, maka Nabi Adam tenang. Alum war-warat do. Kade teka kontu na warat do makao. Pilih deke edin orang do dem kece. Serba luar biasa. Makanya do wati nikah kadi deka kontunaro. Nah, ngupar ro deke hanu atau tege osangai. Nede si ustaro cigai deh. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Arif Rahman ini merupakan satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir di Nggira. Lahir di Nggira, SD di Nggira, menuju Jakarta. Apa nama itu? Doang perumbaan aku bilang. Yang luar biasa, dia pulang ke sini, Pak. Nggak tahu rumahnya mana. Bayangin aja tuh. Waktu dulu dia berangkat tinggal di Ngaro. Begitu sekarang Ama Ina sudah tinggal di sini. Di mana rumahnya? Bingung dia. Dahwat Deones, umat dosen kira, beku ina beku amankan. Dan ini kejadian, Pak. Diantar sama istri saya, sampai ke sini, dia naik. Ini kali rumahnya. Istri saya nggak tahu rumahnya yang mana juga. Bingung dia. Yang mana rumahnya? Asal masuk aja gang. Sopir juga nggak tahu mana rumahnya, Arif. Kombi ake kok nggak hisia. Assalamualaikum. Ketum campik. Ngelainnya lu nubalis ya.
San ko masan, oh ya ina ko guys ya. Alum lawan dende. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia lahir di Nggira, dia SD di Nggira, dia mencari ilmu di Jakarta. Yang dia dapatkan tidak hanya bisa baca Quran dengan suara yang indah, tidak hanya dapat ilmu, tapi malam hari ini kita saksikan dia datang membawa seorang istri yang cantik jelita bernama Nisa'us Solihah. Ini kenikmatan dari Allah, ini tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Arif ini jago tandang. Kalau Bapak Amige jago kandang sih ya. Kalau tahu dirasandai jago kandang. Kalau Real Madrid ngolu dengan Barcelona pak Real Madrid, alum kandang sih ya loang ai titipun ya. Arif ini jago tandang lawan karsedu ambali wei. Emo ge lan film purumpa Jakarta wati baan dua wakas ya. Ujung-ujung para rasandai sih ya. Kowa emo sama lah Arif. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, karena jodoh itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan. Itu penuh misteri, Pak. Alum jodoh ge ngahido domne angi ga jaga vya do vedo pelangina. Domne angi ga jaga vya vedo. Belum tentu jadi veina. Lungan angi paha vya vedo. Lungan angi mbay piti vedo juga vesiar ne angi. Belum tentu jadi veina. Maka domne angi itu jaga vya vedo lain vesia. Karena terkadang ne angi lima bawati penikana. Ne angi tolong bawati penikana. Ne angi sembati penikana. Kadang-kadang wati ne angi nikah, itulah jodoh. Makanya yang belum nikah, ayo ne angi air pahavya vedo deh. Santai aja dulu nikah lo, bener susta. Nah. Dia kecumpung popiti ini. Kadang-kadang yang mau ana don enga. Arya ay nefangaha. Ay mesti dia ay nefangaha. Ay merai ay nefangaha. Ay ngaji ay seminggu ay nefangaha. Pati nono nando si wege. Alam kata ngahamboa. Demboke naho gini amani ama bau pati nono kaum hang tahu gitu ya. Sempulai. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hal perjodohan ini, dalam hal pernikahan ini. Nah, pasangan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha. Supaya kamu dan dia itu merasa tenang. Supaya laki-laki merasa tenang dengan dia. Litaskunu ilaiha. Karena biasanya do wati pernikahan wati tenang nah. Bahwa dekan nikah tenang sih. Wati sepernikahan do mon ya atau si wati tenang nah. Telpore ro do begu di calon lain hubungi ro. Istilah madaga waraku koleksi, waraku koneksi, waraku resepsi biade. Jadi koleksi wau. Ese sape wara koleksi de. Arin bojo wara koleksi. Awak dompu wara koleksi. Nah di antara sape, bojo dan dompu, bahwa dengan keputusan baru dikoneksikan, sambungkan cinta dengan dia. Kalau sudah resmi, baru resepsi. Jadi koleksi, koneksi dan resepsi. Bekal Gustai, bekal untuk menuju resepsi ini. Koleksi aja dulu. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosiwe tempat tenangnya domonnya litaskunu ilaiha, dan ini tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau domone mau dekat panah melampat tadi kan bersetika oto waraku showroom nabi ini. Oto losan di Kolombona. Lampa gas rero. Itu oto menyaksikan oto-oton ke lait arin caiga. Menyaksikan wara Honda, wara do menyaksikan panah mesina
lampa senai, lampa dua nai, pana mesinna, lu kembali dari showroomna itu oto. Dia bersihkan mesinna. Laki-laki juga demikian, ibu bapak sekalian. Laulo satari ga, eda wanggam warna ede, eda rima mawarna ede, eda siwe mawarna ede, pana. Ngupam siap be, gue showroom na oke, tiwaran. Jadi kalau ada oto yang nggak punya showroom, dia keluar, dia kemana adamkan mesinnya, dia kemana dinginkan mesinnya. Begitu emo menghadapi orang-orang KPU, banyak wanita-wanita cantik, begitu panas arimbo juga, main bali arah duma ada showroom nah, tenang dia. Litas kunu ilaiha. Hari Ustaz, panah Ustaz. Nggak usah panjang-panjang, satu ayat aja ini. Litas kunu ilaiha. Dari kata sakana yaskunu suknan di ahlinya. Sakana yaskunu suknan ke artinya sukun midi. Artinya domo nega midi kena kadosiwe. Tenang kena kadosiwe. Maka dosiwe nuntu dekan dia pemidim domo nega. Dia ngomong perempuan itu, dia cerewet, dia ngalor ngidul, dia ngomong semaunya. Domone midi, litas kunu ilaihang ya pemidin domone pea wau pea. Namaki asa nang hidomone nga. Nuntur semampu mungkin. Wade ka makin namidi. Litas kunu ilaiha. Dari kata sekana yaskunu sukunan midi ka indaita. Makanya harokatnya wara harokat sukun. Harokat wara tulumbuya, bahkan wara pembuah wara harokat doma, wara harokat fatah, harokat kasroh mamapude. Yang nggak ada buat baca itu harokat sukun midis ya. Harokat doma kah, wara tutan tesesede. Harokat fatah dia lurus. Harokat kasroh dia mampu. Tawas ya. Nah, harokat artinya ruku. Dia ada serubu domone ke wara merukus ya. Terkadang wara harokat doma esep ayat tutana, wara harokat fathah, wara harokat kasro. Domone de wara de harokat wara meruku. Wara de. Masih muda, harokat doma sih ya. Yang mau ke fathah. Fathah sih ya. Masih muda, namanya pandangan hidup. Tio langsung rukus ya, bro. Namanya pandangan hidup. Umur 40 ke atas, umur 50 namanya pegangan hidup. Nanti bagong pun ruku. Yang kadang-kadang umur ini empuru. Sebenarnya umur tabu. Maru abu. Perjuangan hidup abu. Ini beliau ini secara silsilah ini kakak saya. Secara silsilah kakak saya. Ini Bang Amin ini ponakan saya, anaknya cucu saya. Tua londo deh. Jadi kami ini sama beliau ini punya buyut, ada 5 bersaudara. Ada 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Beliau tasiwe kena mada temunya kena. Itu mada ke usban orang. Itu dari Amentua, dari Ompu Berahi, dari Ompu Haki. Pak Mutar Ibnu ini dari Ompu Keu beliau. Ompu Keu, Ompu Haki itu satu kandung dengan Intawaro beliau. Bukunya ada sama saya. Kalau emo mau nanti saya kasih. Istri itu litas kunu ilaiha. Arif ini dulu Pak. Ini di Ummul Qura. Nisa ini lurah pesantren. Arif ini tangan kanan daripada Kiai Syarif. Bayangin aja. Dan Nisa ini di Ciamis anaknya Kiai besar. Kawan daripada Kiai Syarif.
Maka alhamdulillah ini Arif ini bisa menikahi anaknya Kiai. Kalau kita itu nggak berani nikahi anaknya Kiai, Arif berani nikahi anak Kiai. Kalau anak guru, kita hormati gurunya. Dia kebenar cara hanun anak Kiai. Dia kemaru pita di anak Kiai, kebenar dia maru pinggir nih. Arif ini pergi lama pesantren, ibu bapak sekalian. Mada hebat Ahmad Sahrudin. Seraan anak lah pesantren mina. Ustadz Sahrudin rakawai doci amis. Dede Arif rakawai doci amis. Jadi istrinya Sahrudin sama istrinya Arif tuh sama-sama doci amis nah. Jawa Barat. Palanggahi Mada. Kenapa Arif menikahi wanita Jawa Barat? Karena Arifnya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Sama-sama do baratnya saya dohoge. Pala do barat yang pena-mena iluna. Do barat kan biasa negari iluna. Ake do barat pena iluna. Kira-kira terdohoge tane mempena atau tane magari? Gari atau pena? De gari de roci maden alung boros napas nae iluna. Do mempena den de umur na alum sutai napas na malosa. Maka berbahagialah orang-orang yang pena malam hari ini. Umurnya panjang. Hati-hati yang gari ini. Dan mereka ini ibu bapak sekalian. Sama-sama di pesantren. Sama-sama belajar Al-Quran. Sama-sama belajar hadis Nabi. Sama-sama mendalami Al-Quran. Dan yang luar biasa adalah. Anak daripada Ahmad Sahrudin. Keseraan Allah mencari ilmu. Bahkan yang ketiga itu namanya Sanif menikahi sama wanita Banten. Luar biasa itu. Tiara anak nama mai beliau. Pati berada di Suronggi na. Na Suronggi pemain mo. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian ada rasa cinta, mawaddah ay mahabbah, ada rasa cinta. Wa rahmah ay thaqafah, ada rasa kasih sayang di antara sesama. Ada kalimat tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya aun caung birawa itu tuh. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah. Radem lo rawa nggak menang gitu ya. Maka kalimat dalam Al-Quran adalah waja'ala bainakum mawaddah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara dosi we domone ada mahabbah, ada mawaddah, rasa cinta di antara sesama. Ini bagi yang muda-muda ibu bapak sekalian. Apalagi pengantin baru seperti Arif ini, itu mahabbahnya luar biasa. Mawaddah luar biasa. Setelah kita mengenalnya, kita menikahinya, muncul mawaddah, ada rasa cinta di antara sesama. Pengantin baru, anak satu, anak dua, mahabbahnya luar biasa, cintanya luar biasa. Satu nuno hati-hati sayang. Kita desaru ke serius Kalau mau pengantin baru, kalau masih muda pengantin baru anak satu, kalau kekurangan garam tuh biasa masakannya. Biasa. Padahal istrinya sudah nyanyi itu. Kalau kurang garam masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Awal-awal deh. Awal-awal. Marah dek anak duan ro. Ndanga dek utang beca. Ide menikah waligo. Sampai dekan ro. Ngemor pinggaka. Sebuah tiba rahasia. Udah mulai berubah. Maka kalimat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kalimat pertamanya dari istri ini adalah waja'ala bainakum mawaddah, ada rasa cinta di antara sesama, antara suami dan istri. Cintanya luar biasa pertama. Maka nanti begitu umur agak tua, mulai punya anak 4, anak 5, umur 50, umur 60, yang muncul bukan lagi cinta,
tapi ada kasih sayangnya lebih daripada cinta. Karena saat itu bukan lagi fisik yang dibutuhkan, tapi ada ketenangan jiwa, ada kecocokan hati, bahkan yang dulunya mereka ungkapkan, cintaku sehidup semati. Biasanya kalau sudah tua, meninggal pasangannya, sudah nggak mau menikah lagi, dia bahkan ingin menyusul sang kekasih yang sudah meninggal lebih dulu. Karena ada rasa sayangnya di antara sesama. Dan ini bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang awal ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua ini bagian daripada orang-orang yang cinta pasangan kita, sayang pasangan kita, yang memisahkan kita dengan dia adalah hanya kematiannya. Karena memang dulu janji kita adalah cintaku padamu sehidup semati. Artinya begitu mati dia pasangan kita, ada rasa haru, ada rasa cinta, ada rasa kehilangan di antara sesama. Kalau sudah tiada, baru terasa, kata Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa. Awaliku? Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada ayat bahwa istri itu diibaratkan seperti pakaian. Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat istri. Jadi istri itu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Yang namanya pakaian, yang namanya baju, yang namanya sorowa, selera ndaita. Wara menekani sorowa ma gubu gabe. Wara menekani baju gubu gabe. Mana ini? Wara menekani baju meseke sempit. Nah ita doh monege baju beku dinetkani. Magubu gabe atau mesempit atau meseke? Hah? Ini istilah Quran ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka sifat baju yang kita pakai ini, ada orang tuh yang senangnya kani baju meseke. Ada orang yang senangnya kani baju magubu gabe. Ada domonnya yang upawei mempore. Ada juga mengupawei mempeke selera. Istilah mada waraku veike yang namanya kutilang, kuning tinggi langsing. Nah, caru deh. Warawari ku veike mah bonus oto ga oto BMW Bahenol montok. Wow, keren. Nah, warawari ku menditi selera nda itu. Karena istilah Quran, pasangan itu adalah seperti pakaian. Waraku baju ke memulus. Wara baju memulus, wara baju mekusut. Warnanya kusut. Kita dohon ya tekani baju mewarna tarwa atau mewarna sampo. Selera. Wara kedogo mengupawe mantika bura, moso. Wara kedogo mengupawe mami empangi. Memang selera. Ngomong agak bune, selera orang nih. Kadang-kadang menatira manggil Rasulullah, memang selera. Selera yang ngomong agak bune. Nah, sifat pakaian itu, ibu bapak sekalian, untuk menutupi aurat kita. Sifat pakaian itu untuk menutupi aurat kita. Ini paling penting ini. Maka kalau ada orang yang tidak menutupi auratnya, maka kelihatan kekurangan di dalam dirinya.
Orang kalau tidak menggunakan baju menutupi auratnya menunjukkan kekurangan dirinya. Watikanina jilbab, edar burang honggonde, kekurangan. Watikanina jilbab, kombi kritik kalau honggon enggak, kekurangan. Watikanina jilbab, edar wiara, kombina nekolar tutan enggak, kekurangan kelihatan. Begitu kita menutup aurat menggunakan jilbab, maka yang namanya kope tutana, bura honggona, kola tutana tidak kelihatan lagi. Karena memang sifat daripada pakaian untuk menutupi aurat. Dosiwe domone wati sekali na soro Ramadan wati tutup auratnya maka lihatan kopedina. Kelihatan. Tapi begitu kita menutupi aurat kita menggunakan pakaian tersebut, wati edalalowiana kope tatuuna kope edina kope wanggana. Karena sifat pakaian menutupi auratnya. Artinya apa? Kalau demikian sifat daripada pakaian dan pakaian itu adalah untuk istri dan suami, maka dalam hidup ini suami istri harus saling menutupi kekurangannya. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Ain andare kekurangan helaba veiga. Namanya ngangorong-ngorong carun cakap ya re. Ini kadang-kadang orang tuh suka mengumbar aurat daripada istrinya, mengumbar aurat daripada suaminya, do dikencaka ngaro do iharahi ihaweiga. Dia main do kompor dia apa ini? Cenggaro. Nah, mulai rusak tuh rumah tangga. Sebuah sekese bro, do dia ngupam kelai, mulai rusak rumah tangga. Kenapa? Karena hingga rea-rea-rea-rea kekurangan daripada istri dan suami. Karena memang melirukoke dosi wara kekurangan. Nah, dumone wara kekurangannya. Fungsi pakaian adalah menutupi kekurangan dua-duanya. Jangan diumbar, bahaya rumah tangganya. Akhirnya ngahimo tunti di status Facebook lah. Tunti di konten kreator kandavi video lah di TikTok. Sebuah dosa rasa menonton. Nah, dosa dunia hingga aurat anun. Maka kembalikan pada ayat ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang namanya pakaian itu harus betul-betul difungsikan menutupi aib dalam rumah tangga. Loan caw di rumah itu biasa. Boleh berantem di atas kasur itu biasa. Tapi keluar dari rumah, aib rumah tangga jangan dibuka. Banyak setan di luar tuh. Bisa rusak rumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau cuman urusan rahiti tenggorok gampang. Nono kapai selesai itu. Menes lebih tenggo waliro. Dia nguar puneki. Lo tenggo nggak usah macam-macam. Lo ke roci, lo ke panas ya re. Lo ke ngupas showroom naga. Apa ire? Sampul labo dola, labo telur kuning telur tuh. Tahu ini basto idai. Ini kenapa harus kita kasih tahu? Karena ini bagian daripada merawat harmonisnya hubungan rumah tangga. Palang kehemat dah kacau ke dombo juga tenggo karena do bima. Kuku bima yang wara kuku Jawa terus. Dombo jo jangankan hubungan. Daunya kuat. Kuku bima. Tenggo dombo jo. Sorry dekan ni sabi de tenggo lari de. Dombo jo. Inggo wara kuku Jawa, inggo wara kuku Sunda, inggo wara kuku Betawi, kuku Bima Pampara. Terkenal mbok juga karena kuku Bima kesingkatan kurang kuat, bini marah. Tuh. Hati-hati tuh. Dende hari tari. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada makna Al-Quran bahwa kebanyakan orang zaman ini adalah yang suka mengumbar aurat di dalam hubungan berumah tangga
disampaikan ke orang, nanti muncul kompor-kompor, muncul pemanas-pemanas nasi yang bisa memanas bahkan menghanguskan nasi di dalam rumah tangga tersebut, bisa rusak rumah tangga kita. Ini hati-hati betul nih. Lagi zaman media sosial. Yang kedua, ada ayat yang menyatakan bahwa istri itu seperti ladang. Yang namanya tolo, yang namanya ladang, yang namanya oma, kalau bahasa Quran itu adalah ladang, bercocok tanam lah istilahnya. Nguda bo jago mo di tolondaimu. Nguda po jago di hidindaimu. Ay nangguda jago di ngarodo. Nafati kali agabdo. Ini kebanyakan orang terkadang nguda rero jago di tolodo. Bahkan tolo sengketa bahaya deh. Yang namanya tolondai ga, benghendai talum tolondai. Lu maco sambil suruh tolondai. Lu maco lu tesena tolondai. Surah ina maco ditolo, apalagi rawi kaninggal lain. Nguda bo ditolondaimu, maco bo ditolondaimu, semampumu alum taundai. Dan jangan sampai kita kok ita todo tersamping re. Aina kan godang dai dum tahu re. Apalagi terkadang kita kagak kiri do tersamping, hati-hati re. Padahal entau do tersamping re. Kita cukup garap kita punya sendiri saja ibu bapak sekalian. Para menisveli tolong kelai, ya silakan saja. Pala ke buah potolo Ndai. Nguda ditolondai, pala nesa nguda ditolondai ga, naloki roci ndak dina, aina nguda unga masa mangona. Harap belum tahu anak kedingin. Aina nguda unga masa mangona wati ngawana moride. Unga pana ni aina de. Apalagi aina nguda tolo de bunga main bere. Tinggal mandak di tin laos raa beni hanono kami. Wa ambere ka. Nguda bo masa suburna puna masa suburna awaran becan-becan sto ide. Nguda berelap sini. Maka tolo tersebut harus dengan merawatnya, dirawat supaya subur dia. Kita percantik tolo kita saja. Kita suburkan tolo kita saja. Artinya istri kita percantik. Welewia pupu, welewia gincu. Supaya tampil lebih cantik untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Oh, terkadang-kadang dodo ada kalau do menikah karo idai. Kalau wiwi kesemangi. Kalau wiwi kani pupu minyak wangi sompro seliri. Kiri kanan sompro wangga. Sompro serah begitu maru laborahiro. Jika na bendeu na. Kangolong-ngolo jo kita dore. Ini bagian daripada merawat keharmonisan berhubungan di dalam rumah tangga, itu ibadah. Ibadah itu yang paling nikmat adalah nikah, ibadah awalis. Udah nikmat pahala. Coba ibadah apa di dunia ini yang nikmat dan dapat pahala? Nikah. Sembiaro. Ada nggak yang khusyuk lagi sholat? Yang dari awal dari Allahu Akbar sampai tahiyat. Oh, kadang-kadang Allahu Akbar. Jagoan hangga tipe pupu. Nah mulai iya pikiran deh. Apalagi imam bacaannya panjang sembilan maghrib. Pada siatnya lawa ke umara, lo jaga. Dan dia wali baca lah doa doa aku baca surat Yasin gitu imam maghrib ya deh. Deh. Baca lam Yasin wal Qur'anil Hakim nahi makmum nahi Yasin wa anai. Watir husun deh nih. Deh.
Huswedero. Coba lihat. Udah nggak nikmat, marah lagi sama imamnya. Mana khusyuknya? Mana nikmatnya? Nggak ya, habar sembia di musola da akang ya. Akhirnya balain sanai. Sembia saya di musola mada. Kebetulan ayam ngadi itu ustado imam da kawali. Langsung lo do wali kayak baca yasin wali ya gitu. Oh, khusyuknya di mana coba? Sembia deh. Lagi sembia tarawih ini. Sembia tarawih kan warama 11 rakaat warama 20 tolu. Oh, kita doa tadi teman be, 20 tolu atau 11. Wanam sembia roti bunan alum sunnah yang ngawang kayak diri. Para di mana nikmatnya coba kita sholat? Nggak wali dong puasa. Deh. Hidoloko nikmatnya di mana? Hidoloko mangowoko lau ese oma losa howi di madigai puasa ya nggak? Tahap orang bungka. Nikmatnya di mana tuh? Padahal kalimat dakwah kan? Orang yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak puasa berarti imannya lagi kurang. Dan ando toi tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kalau belum balik tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan. Nawara sedoman na enggambi, na rusa songona, na elwilina, na esrumbona, wati puasa Ramadan anggap aja ando toi. Kalau susum balik ke aman sih deh. Ada pusing guys. Ando ringu wati wajib puasa Ramadan terus. Nawara sedau siang-siang puasa Ramadan, siapati puasa caru hinti rongko, anggap aja ando tongge sih ringu ora. Di mana nikmatnya? Orang yang haji menghabiskan uang puluhan juta dan mengumpulkan uang tersebut lama ngantrinya ibu bapak sekalian. Nikmatnya di mana? Lah paling 40 hari nikmat ibadah pulang haji, apalagi nikmatnya. Kadang capek. Apa kira nggak capek tawaf tuh? Apa kira nggak capek sa'i tuh? Begitupun wukuf di padang Arafah. Begitupun dia lempar jumroh, dia dibina apa nggak capek tuh? Ibadah tuh. Orang zakat mengeluarkan uang. Baca Quran capek. Tapi ada ibadah yang luar biasa. Dia nikmat dapat pahala awaran nikah. Apalagi coba. Coba itu. Nanti maraka kayak pahala. Hilang kayak dosa. Suami istri pegangan tangan itu bisa dapat pahala, bisa menghilangkan dosa. Nikmat. Awalnya. Pohu angin halabay-bay. Adakah kayak pahala? Hilang kayak dosa. Awalnya. Nu angin halabay nete wali. Pahala may diasa. Dosa mo tadi asa. Awalnya. Kacampu angi wang, kacampu angi loko, kacampu angi apa yang moke. Serara kayak pahala terus. Awalnya. Yang penting tolong naik. Ibadah yang paling nikmat deh. Oh kadang-kadang satu aja yang mau dia kembali berkurang nak. Malam dah dia gay nak tindak dino. Apalagi yang kurang coba? Nikmat. Maka itulah bahasa Quran bahwa istri dan suami ini bagian daripada pakaian dan istri itu ladang, maka garaplah ladangmu dengan baik, nanam dengan baik, rawat dengan baik. Owa kataho, paha kataho, rawat dia walaupun sudah tua masih cantik dan masih aman dibawa pergi kondangan orang nikah, saudara-saudara sekalian. Dan sampai pekku kain kataho, halum tolo, nganto tolo kamu mesti dicaru kerapin ini, caru tolo itu mereka. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah bahwa Arif ini dan Nisa sudah menjadi suami istri
Ini orang Bima, orang Ciamis, mereka tinggal di Jakarta. Arif ini masih ngajar di pesantren. Nisa juga ngajar, dan mereka ini harus pergi besok atau lusa karena sudah seminggu mereka tidak ngajar lagi karena datang menghadiri orang tuanya ini. Dan kita doakan semoga Arif dan Nisa ini lahir dari mereka anak yang soleh dan soleha, yang melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya. Ini berkah daripada doa seminan weki mawara ararasage. Mereka ini pergi mencari ilmu, ketemu di Jakarta, akhirnya dinikahkan di sana.